Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan sore hari ini masih mempertemukan kita di majelis ilmu. Kita membahas suatu kitab yang apik yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman An-Najdi At-Tamimi Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Kitab ini berjudul Fadailul Quran, keutamaan Al-Quranul Karim. Dan sengaja kita membahas tentang Fadailul Quran ya dikarenakan sekarang kita masuk di bulan Ramadan, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, yang dimana Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadana alladzi unzila fihi Al-Quran. Syahrul Ramadan yang di dalamnya itu diturunkan permulaan Al-Quran. Maka setiap hal yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim tentu akan menjadi sesuatu yang mulia, dan kita mempelajari tentang keutamaannya. Kemarin pertemuan kemarin ya kita bahas tentang masalah babun itsmu man raya bil Quran. Ini kemarin, yaitu bab tentang dosa orang yang riya karena Al-Quran. Dan disebutkan kemarin bahwasanya ada tiga orang yang pertama akan masuk ke dalam neraka jahanam. Orang pertama adalah dia mujahid, yang dimana niatannya ketika dia perang fisabilillah menurut pengakuan dia adalah karena Allah, akan tetapi itu disangkal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan niatan dia aslinya adalah dia ingin dianggap sebagai orang yang jariun, yaitu orang yang pemberani. Ya. Begitu yang kedua adalah seorang yang dia mempelajari ilmu dan juga mengajarkan ilmu, serta dia membaca Al-Quran, yang dia menyangka, dia mengakui bahwasanya niatan dia mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu itu adalah karena Allah Ta'ala, dan dia membaca Al-Quran karena Allah. Tapi pengakuan dia ini disangkal oleh Zat yang Maha Tahu, oleh Allah yang Maha mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang. Allah Ta'ala berfirman kepada orang ini, kadzabta, kamu dusta. Dan ternyata niatan dia adalah dia ingin dikatakan sebagai seorang alim dan ingin dikatakan sebagai seorang qari. Nah, ini adalah niatannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang yang ketiga adalah orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan
harta yang banyak. Dari berbagai jenis harta Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang ini. Lalu orang ini mengaku bahwasanya dia membelanjakan hartanya itu adalah di jalan Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala lagi-lagi menyangkalnya, karena Allah zat yang maha mengetahui. Allah adalah zat yang maha mengetahui setiap apa yang diperbuat hambanya, meskipun itu yang terbersit di dalam hatinya. Allah Ta'ala berfirman pada orang ini, kadzabta, kamu dusta, kamu berbuat seperti itu hanyalah agar apa? Agar orang-orang menganggapmu sebagai dermawan. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini adalah jalan-jalan setan, yang dimana setan itu selalu memiliki 1001 jalan untuk menyesatkan manusia. Selalu punya jalan untuk menyesatkan manusia. Maka jiwa itu, bagi jiwa yang sakit, bagi jiwa yang dia itu tidak ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang seperti ini, yang jiwanya seperti ini, dia akan terjerumus ke dalam kemaksiatan, kejahatan, dan juga kemungkaran. Kenapa? Kok bisa? Ya tadi, karena dia memiliki yang namanya kenikmatan pujian, sanjungan, populer, kedudukan, pengagungan, itu semua orang suka. Ya, semua orang suka dengan yang namanya sanjungan, dengan yang namanya pujian. Jadi yang namanya sanjungan, pujian, ketenaran itu tidak melulu orang tersebut harus memiliki harta yang banyak. Bisa saja ada orang yang dia tidak memiliki harta, tapi dia haus akan sanjungan, haus akan pujian. Itu bisa saja demikian. Dan disinilah celah setan untuk menggelincirkan orang tersebut. Kaitannya dengan yang fadailul Quran adalah apa? Ya kaitannya adalah tadi, yang dia mempelajari ilmu, ya, yang dia mendapatkan atau mengajarkan ilmu, dan dia membaca Al-Quranul Karim. Ternyata niatan dia adalah bukan karena Allah Ta'ala. Niatan dia ya adalah untuk disebutkan oleh orang, dia disebut sebagai seorang yang alim, ya, seorang yang ngerti, orang yang paham, orang yang mengetahui tentang suatu perkara, ya. Kemudian berikutnya adalah kita masuk ya pada bab berikutnya, yaitu babun ismu man ta'akkala bil Qur'an. Bab tentang dosa orang yang ta'akkala, mencari makan, bil Qur'an, dengan Al-Qur'an. Ya. Beliau rahimahullah ta'ala membawakan hadis, membawakan suatu riwayat dari Jabir, dari Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, Iqra'u al-Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Iqra'u al-Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Wabtagu bihi wajhallah, wabtagu, dan carilah oleh kalian ya, dan carilah oleh kalian wajah Allah, bihi dengannya. Bihi di sini maksudnya dengan kalian membaca Al-Qur'anul Karim itu ikhlas. Niatnya untuk apa? Untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu.
qabla sebelum an yatiya qaumun yuqimunahu iqamatal qadhi, qabla sebelum an yatiya datang qaumun suatu kaum yuqimunahu yang menegakkannya iqamatal qadhi sebagaimana tegaknya al-qadhi anak atau busur panah ya. Al-qadhi busur panah. Yata'ajjalunahu mereka yata'ajjalunahu menyegerakannya, mereka menyegerakannya. Wala dan tidak yata'ajjalunahu yata'akharunahu ya, dan mereka tidak mengakhirkannya ya. Di sini redaksinya yata'ajjaluna juga ya, yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunahu, dan mereka tidak mengakhirkannya. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Ini hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis tentang orang yang mencari makan dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Sebentar. Ya. Dalam hadis ini ada perintah dari beliau sallallahu alaihi wasallam agar kita itu membaca Al-Qur'anul Karim. Dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam di situ, iqra'u al-Qur'ana. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Ya. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Karena walau bagaimanapun juga yang namanya Al-Qur'anul Karim itu memiliki banyak sekali keutamaannya, memiliki banyak sekali fadilahnya. Dan dalam hadis ini sebenarnya itu potongan ya, potongan dari hadis yang lengkapnya seperti ini. Saya bacakan potongan hadis lengkapnya. Yaqulu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Mau bersin enggak jadi. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Telah keluar ya atas kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqra'al Qur'an, dan kami sedang membaca Al-Qur'an. Wa fina, dan pada kami, maksudnya pada golongan sahabat yang lagi baca Quran itu, ya, itu ada al-A'rabi, ada orang al-A'rab, ada orang Arab itu maksudnya ada orang Badui, Arab pedalaman. Wal A'jami, dan juga ada orang A'jam. A'jam itu maksudnya bukan orang Arab. Wa fi hadisin akhar, dan pada hadis yang lain, maksudnya pada riwayat yang lain disebut wa fikum al-ahmar, dan pada kalian ya ada al-ahmar, orang yang berkulit merah. Maksudnya ada orang A'jam. Wa fikum al-abyad, dan dalam kalian itu, pada kalian itu ada orang yang berkulit putih. Maksudnya adalah ahlul Faris. Ya, ahlul Faris itu maksudnya orang Persia.
Wa fikum al-aswad, dan dalam kalian itu ada orang yang berkulit hitam, yakni al-Arab, maksudnya Arab Baduy. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ra'ahum ala hadhil hal, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan ini, qala, beliau bersabda, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kitabullahi wahidun, kitab Allah yang satu. Ya. Kitab Allah yang satu, yang dia dibaca oleh seluruh makhluknya, yang dibaca oleh seluruh bangsa, yang dibaca oleh berbagai macam warna kulit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u al-Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Ya. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran yang mulia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah menurunkannya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk untuk umat manusia, dan juga untuk keselamatan mereka di akhirat. Maka Al-Quran menjadi jalan yang lurus, tali yang kokoh bagi siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, baik dia orang Arab, orang Persia, orang Romawi, orang Nusantara, orang Amerika, macam-macam, mau yang berkulitnya coklat, kulitnya putih, kulitnya kuning, kulitnya merah, kulitnya hitam, selama mereka adalah orang-orang yang beriman pada Allah, maka mereka lah yang memegang Al-Quranul Karim, insya Allah menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau setelah memerintahkan bagi kita untuk membaca Al-Quranul Karim, karena di dalamnya ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, beliau menekankan wabtaghu bihi, dan carilah oleh kalian bihi, dengannya, yaitu dengan Al-Quranul Karim, wajah Allah azza wa jalla, wajah Allah azza wa jalla. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dalam membaca Al-Quranul Karim, mempelajari dan mengajarkannya, ya, serta mendakwahkannya, itu haruslah diniatkan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau memperingatkan kepada kita, baca Al-Quranul Karim, niatkanlah karena Allah. Sebelum apa? Qabla an yatiya qaumun, sebelum datang suatu kaum yang bagaimana? Yuqimunahu iqamatal qadhi, yang mereka menegakkannya seperti tegaknya busur panah. Ini peringatan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Maksudnya adalah mereka ini suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam membaca Al-Quranul Karim. Yang dimaksud dengan qaumun yuqimunahu iqamatal qadhi, maksudnya adalah suatu kaum yang mereka itu berlebih-lebihan dalam membaca Al-Quranul Karim, ya. Mereka berlebih-lebihan dalam memperbaiki lafal-lafalnya, dan mereka berlebih-lebihan dalam masalah makharijul hurufnya, berlebih-lebihan, ya. Inilah keadaan kaum itu, yata'ajjalunahu, mereka menyegerakannya. Maksudnya apa menyegerakannya? Mereka ini menyegerakan perkara dunia daripada perkara akhirat. Itu maksudnya, yata'ajjalunahu, ya. Dengan mereka berlebih-lebihan
terhadap tadi bacaan Quran mereka, dari segi iramanya, dari segi tajwidnya, dari segi makharijul hurufnya, berlebih-lebihan seperti itu. Tujuannya apa? Yata'ajjalunahu, mereka pengen menyegerakan kenikmatan dunia. Ya, mereka pengen mementingkan kenikmatan dunia daripada kenikmatan akhirat, sehingga mereka mencari sedikit dari bagian dunia. Ya. Dengan dia membaca Al-Quranul Karim secara berlebih-lebihan, orang yang nggak paham, orang awam yang tidak paham terhadap masalah Al-Quranul Karim akan menganggapnya apa? Bagus baca Al-Qurannya, qori'nya bagus ini, ya qori'nya bagus, sehingga si qori ini dia tetap ya yata'ajjalunahu, menginginkan pahala dari dunia, menginginkan imbalan dari dunia dengan bacaan dia. Wala yata'ajjalunahu, dan dia tidak mengakhirkannya. Ya, artinya dia tidak mengakhirkannya, maksudnya mereka ini tidak mengharapkan pahala di akhirat. Jadi niatnya itu murni niat karena apa? Dunia, bukan niatnya karena niat akhirat. Seperti itu, ya. Jadi mereka ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an adalah orang-orang yang mencari makan, ya, orang-orang yang mereka mencari makan dengan bacaan Al-Qur'anul Karim, ya, orang-orang yang mencari makan dengan bacaan Al-Qur'anul Karim. Ini keadaan mereka. Dan tentu ini adalah tercela, ya. Walahu, dan baginya ma'nahu, secara makna, min hadis Sahal ibn Sa'ad. Maksudnya ini adalah riwayat yang sama dari Abu Dawud, tapi jalurnya beda. Jalur yang kedua ini dari Sahal ibn Sa'ad, ya. Kalau tadi kan dari Jabir, gitu ya. Hadis berikutnya Wan Imran, dan dari Imran, ya, dari Imran, annahu marra birajulin, bahwasanya Imran ini dia marra, melewati, birajulin, seorang laki-laki. Ya, ini juga sebenarnya penggalan, ya. Ini penggalan dari hadis yang cukup panjang. Saya bacakan hadisnya. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini, anna Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya Imran ibn Husain, semoga Allah meridhoinya, marra ala qasin, melewati seorang laki-laki qas, ya. Maksudnya adalah qas itu adalah orang yang tukang cerita, pendongeng, ya. Qasas, ya, qasas, orang-orang yang cerita-cerita gitu. Qasun, ya, qasun, orang yang suka menyampaikan cerita, ya. Sampai itu qasun ay rajul yuhki al-qasas wal akhbar wa yaqulu al-mawa'idha. Al-qasu maksudnya adalah laki-laki yang dia suka menceritakan suatu kisah dan mengabarkan suatu kisah, dan dia juga terkadang memberikan nasihat. Jadi bahasa gampangnya ya pendongeng gitu, ya, pendongeng, tukang cerita, kayak begitu, ya. Nah, ini ternyata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, dia lewat marra birajulin, melewati seorang laki-laki. Udah jelas ya berarti, ya, laki-lakinya siapa di sini? Yaitu seorang qasun, seorang pendongeng, seorang pencerita, ya. Wa huwa, dan dia, si tukang cerita ini, yaqra'u ala qaumin, dia membaca atas suatu kaum. Kalau dalam hadis, dalam riwayat yang lain, ya,
Orang ini dia yaqra'ul Qur'an, dia membaca Al-Qur'anul Karim, tsumma sa'alan nas, kemudian dia meminta kepada manusia, ay talaba minhum syai'an min malid dunya bil Qur'an. Maksudnya adalah meminta kepada manusia sesuatu dari harta dunia dengan Al-Qur'an, dengan bacaan Al-Qur'annya itu. Oke. Falamma faragha sa'alahu, setelah selesai orang ini ya, sa'alahu, dia kemudian orang ini kemudian meminta, ya, meminta kepada manusia. Maksudnya meminta bagian dari dunia. Ya. Faqala Imran, kemudian Imran berkata, dalam riwayat yang lain, fastarja Imran ibn Husain. Imran ibn Husain beliau berkata istirja. Apa itu istirja? Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini yang dikatakan oleh Imran ibn Husain. Ya. Dia ngelewatin seorang pendongeng, dia lagi cerita, terus dia ngebacain Al-Qur'an. Selesai ngebacain Al-Qur'an, lalu dia meminta upah, meminta imbalan dari bacaan Al-Qur'an yang dia sampaikan kepada orang-orang yang hadir waktu itu. Terus Imran bin Husain ngerti seperti itu, beliau ya mengucap istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian Imran ibn Husain bilang, inni sami'tu, inni sesungguhnya, sami'tu aku mendengar, ya, sesungguhnya aku sami'tu mendengar Rasulullah SAW yaqulu bersabda. Nah, ini dia baru masuk. Ya. Sebelum kita masuk ke sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Imran ibn Husain ini kok beliau beristirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ya, ini kan kalimat istirja itu kan kalimat kalau ada musibah ya. Nah, Imran ibn Husain beliau melihat adanya suatu kemungkaran, adanya suatu bencana, yang dimana tadi laki-laki si pendongeng ini dia mencari harta ya, dengan menggunakan Al-Quranul Karim dan tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini meminta imbalan dari bacaan Al-Quranul Karimnya itu kepada siapa? Kepada manusia. Ya, kepada manusia. Tentu ini adalah tercela. Ya, tentu ini ada tercela. Ya, dia mematok bacaan Al-Quranul Karimnya. Nah, saya mau baca Al-Quranul Karim, asal 1 menit saya baca sekian. Ya, ada nggak kayak gitu? Ada orang yang ceramah, ada 1,5 jam 75 juta, itu ada. Ya, ada yang 30 juta, macam-macam. Ya, macam-macam. Berarti dia itu tadi orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dunia yang sedikit. Ya. Maka Imran bin Husain menganggap ini musibah. Ini musibah. Lalu Imran bin Husain ya, mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Lalu beliau mengatakan, aku mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'ana, man barang siapa qara'a yang membaca Al-Qur'an, falyas'alillah, falyas'al maka mintalah, lillah falyas'alillah maka mintalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala bihi itu dengannya, dengan Al-Quranul Karim. Ya. Yang dimaksud mintalah kepada Allah menggunakan Al-Quranul Karim, bahwa maksudnya adalah kalau ada ayat rahmat, kita lagi baca Quranul Karim,
kemudian ketemu ayat tentang rahmat, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, kasih sayangnya Allah. Ketika kita membaca kemudian ketemu ayat tentang azab, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungannya dari azab. Lalu berikutnya yang dimaksud dari mintalah kepada Allah dengan Al-Quranul Karim, yang ketiga maksudnya adalah yaitu seseorang berdoa, dia berdoa setelah selesai dari membaca Al-Quranul Karim. Jadi setidaknya ada 3 makna dalam perkataan falyas'alillah, ya, maka mintalah kepada Allah bihi, dengannya, itu dengan Al-Quranul Karim. Saya ulang ya, barang siapa qara'a yang membaca Al-Quran, falyas'al, maka mintalah lillah, falyas'alillah, maka mintalah kepada Allah bihi, dengannya, dengan Al-Quranul Karim. Maksudnya adalah apa? Meminta kepada Allah dengan Al-Quranul Karim setidaknya ada 3 makna. Ya, ada tiga makna dalam masalah ini. Makna yang pertama yaitu kalau ada ayat rahmat, maka kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kita rahmatnya. Ayat rahmat itu kan ayat-ayat tentang kasih sayang, ya, ayat-ayat tentang ampunan, seperti itu. Maka kita minta. Lalu makna yang kedua, kalau ada ayat tentang azab, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungannya. Ya, kita minta perlindungan Allah dari azab. Lalu yang ketiga maksudnya adalah ya, berdoa setelah selesai membaca Al-Quranul Karim. Kenapa kok berdoa setelah membaca Al-Quranul Karim? Ya, lagi-lagi karena yang namanya membaca Al-Quranul Karim itu ada amal soleh. Dan seseorang itu dia boleh untuk berdoa kepada Allah dengan tawasul, ya, berdoa kepada Allah, bertawasul dengan amal soleh yang dia lakukan. Masih ingat hadis tentang 3 orang yang terjebak dalam gua? Mereka kan bertawasul kepada Allah dengan amal soleh masing-masing. Yang satu bertawasul dengan amal solehnya berbakti kepada orang tua. Yang satunya dia meninggalkan zina. Yang satunya adalah bertawasul dengan amalan dia, yaitu amanah terhadap harta yang ditinggalkan oleh mantan anak buahnya. Kan begitu? Ya, itu kan amal soleh. Nah, ketika seseorang selesai membaca Al-Quranul Karim, maka silahkan dia untuk apa? Berdoa, karena dia telah melakukan amal soleh. Dia berdoa kepada Allah, dia memuji Allah, dia menyanjung Allah, dia mengucapkan salawat dan salam kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Kemudian dia sebutkan amal soleh yang dia lakukan. Ya Allah, kalau memang bacaan Quranku ini adalah amal soleh yang niatnya aku tujukan untukmu, ikhlas karenamu, maka ya Allah, sebutkan permintaannya apa. Ya, jangan lewatkan itu. Jangan hanya sekedar baca Quran selesai, dah taruh. Tapi alangkah baiknya ya, berdoa setelah membaca Al-Quranul Karim. Baik untuk saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia ataupun saudara-saudara kita yang masih hidup. Doakan mereka kebaikan-kebaikan ya setelah kita membaca Al-Quranul Karim. Sebagaimana halnya kita selesai sholat ya, kemudian zikir, boleh enggak untuk berdoa? Kalau perkara boleh berdoa. Nah,
Begitu pula ketika kita selesai di antara azan dan iqamah, kita mau berdoa boleh? Oh, boleh, silakan, dan itu dianjurkan. Jadi setiap kita selesai dari melakukan amal soleh, kita berdoa. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah memohon ampun, apakah memohon rahmat, ataukah memohon hal-hal yang lainnya. Maka inilah yang dimaksud dengan falyas'alillahi bihi. Maka mintalah kepada Allah dengannya, dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Kalau tadi kan si pendongeng itu dia baca Al-Qur'anul Karim, kemudian apa? Fayas'alin nas, kemudian dia minta kepada manusia. Minta imbalan dari bacaan Al-Qur'annya. Ya. Lalu Imran bin Husain beliau bilang lagi, fa innahu, maka sesungguhnya saya ji'u akan datang qaumun, suatu kaum, yaqra'una, mereka membaca Al-Qur'an, yas'alunan nasa, kemudian mereka apa? Meminta-minta kepada manusia. Yas'alunan nasa, baik memintanya itu secara jelas, saya selesai nih baca Quran, kamu bayar dong, bayar saya. Atau memintanya secara apa? Isyarat. Ini namanya bacakan itu kan butuh tenaga, butuh fisik, butuh kesehatan misalnya ya. Ya, maka setidaknya adalah untuk yang bisa mendukung fisiknya biar fit begitu. Misalnya ya. Baik, yas'alunasa ini dia terang-terangan atau secara isyarat. Maka Imran bin Husain menegaskan, mengabarkan kepada kita akan datang suatu kaum, mereka itu baca Quran. Mereka baca Quran, kemudian mereka meminta-minta kepada manusia bihi, dengannya, dengan bacaan Al-Quran yang dia baca, yang mereka baca. Ya. Tentu ikhwatal iman, ini adalah sesuatu yang tercela, peringatan, dan ini hadis ini adalah peringatan dari meminta dunia dengan sesuatu yang seharusnya itu diniatkan untuk akhirat. Baca Quran harusnya kan diniatkan untuk apa? Untuk akhirat. Tapi ternyata ada suatu kaum yang dia niatnya itu adalah untuk mencari dunia. Ya, untuk mencari dunia. Sengaja niat dia seperti itu. Ya, sengaja niatan dia seperti itu. Maka hadis ini adalah peringatan, ya, peringatan buat kita jangan sampai ya kita termasuk kaum tersebut. Waliyadzubillah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari niatan-niatan jelek, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, meluruskan niat-niat kita dalam belajar, dalam membaca, dalam berdakwah, semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini peringatan, jangan sampai ya kita mencari makan dengan Al-Qur'an. Ya.